hari ini kita akan bahas satu topik yang eh, sangat biasa, sangat wajar kita semua mengalaminya. Ya, oleh karena itu topik ini sebenarnya bisa menyatukan semua orang. Ya, karena dalam hal yang sama, ya ketika kita memiliki satu kesamaan itu akan bisa menyatukan kita. Ya, kita ambil contoh lah, misalnya tiba-tiba ada invasi dari luar angkasa, ya planet Namek lah itu kan, datang UFO gitu kan, mau menjajah bumi. Nah itu negara-negara di dunia yang sedang cekcok saat ini, misalnya Amerika, China, Rusia, kemudian Korea Utara, mereka pasti berhenti bercekcok, semuanya sama-sama menghadapi invasi dari luar angkasa sana. Ya, manusia itu seperti itu. Ya, ada ancaman bersama, ada kepentingan bersama, manusia baru akan merasa bersatu. Nah, dan sebenarnya umat manusia, ya seperti kemarin kita bilang bahwa dunia satu keluarga, kesadaran keesaan, oneness, ya. Nah, ini dibentuk dari perspektif yang sama bahwa kita sama-sama sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, ini punya hal yang menyatukan kita. Hal yang sama, yaitu adalah eh, apa namanya? Kita punya penderitaan, ya kita berupaya eh, mengatasi penderitaan kita, mengatasi potensi-potensi penderitaan kita. Satu halnya lagi adalah kita sama-sama mendambakan untuk bisa hidup bahagia, ya. Kita mengejar kebahagiaan kita, ya. Nah, dalam dua hal ini, menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, setiap makhluk, baik itu manusia, baik itu asura, mau jin, mau setan, apapun itu, bahkan makhluk eh, interdimensional di atas sana, manapun, semuanya menghindari penderitaan, berupaya mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini adalah satu hal yang eh, mutlak seperti itu, ya. Nah, hari ini kita akan kupas lebih dalam tentang penderitaan. Ada yang belum pernah mengalami penderitaan, coba ya. Ada nggak yang belum pernah mengalami penderitaan? Ya, nggak ada ya. Ya, teman-teman di sini setuju bahwa kita semua mengalami penderitaan. Ya, kita akan bahas ya. Saya izin share ya. Oke, oke. Yang ini. Bentar. Saya mesti bikin dia itu dulu. PPT-nya. Sini baru di-share. Nah, baru kelihatan jelas. Oke. Nah, kelihatan jelas ya. Memahami penderitaan. Ya. Daripada kita masuk penderitaan sama dengan kemelekatan, kita telusuri dulu, memahami penderitaan itu dulu. Ya, supaya teman-teman itu bisa tracking sendiri, ya mengamati sendiri dari mana dia, memahami sendiri penderitaan itu dari mana. Ya, kita next kan, ini bisa di next kan lewat sini nggak bisa. Jadi saya mesti lewat PPT. Oke, apa itu penderitaan? Ya, sebenarnya setiap orang ya secara personal pasti punya definisi tentang penderitaan. Bagaimana seseorang merasakan penderitaan itu pada setiap orang itu berbeda.
ya. Ada yang orang di rekeningnya tinggal 10 juta, dia merasa khawatir banget, menderita banget. Ya, sementara ada orang lain yang uangnya di rekening ratusan miliar, dia juga merasa menderita. Ya, bahwa uangnya nggak cukup ini. Seperti itu. Ini sangat subjektif ya. Ada orang yang HP-nya diambil orang tuanya, dia menderita, merasa eh, sangat tidak nyaman itu ya. Ada yang sakit menderita, ya ada yang kemudian eh, hidup terlalu banyak diatur orang menderita, ya ada yang tidak punya orang yang mengatur dia, sendirian doang dia menderita. Banyak banyak sekali definisi orang merasakan penderitaan. Ya artinya apa yang membuat Anda menderita? Ya, bagi orang lain mungkin itu biasa-biasa saja. Ya, kita mungkin suatu hari pernah lewat di jalan melihat ada pengemis yang mengais-ngais tong sampah mencari barang, ya, karena penghidupan dia memang dari sana. Kita merasa dia itu menderita, ya, kita merasa dia menderita. Tapi bagi dia mungkin itu sudah biasa-biasa saja, yaitu suatu hal yang biasa saja, ya. Bahkan ketika dia menemukan di dalam dia memulung, kemudian dia menemukan oh ada uang kertas yang tercecer 10.000 rupiah, dia senang banget seperti itu, ya. Jadi persepsi orang tentang penderitaan itu apa, ya? Bagi setiap orang itu akan sangat berbeda. Jikalau kita terpaksa mendefinisikan penderitaan itu, ya, ini artinya definisi yang kita pakai. Anda boleh setuju, Anda juga boleh tidak setuju dengan definisi ini. Ya mungkin Anda punya definisi lain, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, penderitaan itu adalah kondisi di mana batin kita ya, kita punya batin, itu menolak untuk menerima realitas yang terjadi. Ya, artinya saya main handphone, handphone saya rusak gitu kan. Saya resisten, wah ini makin dia resisten, makin dia merasa menderita. Seperti itu. Ya. Satu lagi misalnya pacaran udah lama gitu kan, 8 tahun, kemudian ditinggalkan oleh ceweknya, eh, kawin dengan orang lain. Dia merasa menderita banget karena dia tidak menerima realitas kenyataan itu terjadi. Seperti itu. Ya sama semua urusan seperti itu. Ya batinnya itu tidak menerima realitas kenyataan yang terjadi. Dia berharap akan selalu seperti yang dia inginkan, dia harapkan. Nah, dari sini muncul penderitaan. Ya, seperti itu. Coba teman-teman renungi, ini benar tidak definisi yang demikian. Ya, kalaupun teman-teman punya definisi lain, nanti kita bahas ya. Boleh teman-teman boleh sharing juga. Karena kita bisa saling belajar di sini ya supaya perspektif kita lebih luas. Nah, saya mungkin bisa gariskan beberapa jenis penderitaan ya. Nah, mungkin ada yang ragawi atau bersifat fisik, ya kita semua mengalami lahir, tua, sakit, mati. Nah, ini banyak bisa kita temukan di teks-teks Buddhis ya, bahwa lahir di dunia ini sakit ya. Ketika pertama kali kulit bayi yang masih halus itu bertemu udara, nah itu perasaannya tidak nyaman, sakit. Ya, kemudian pertama kali eh, udara masuk terhirup ke dalam, paru-paru mengembang, nafas pertama kita keluar di bumi ini sakit, ya. Makanya bayi itu biasanya nangis dari itu. Ya, apalagi ketika tali pusarnya dipotong, digunting, sek, diikat itu, ya ada perasaan sakit, nggak nyaman, ya nangis, ya.
tua juga kadang-kadang penderitaan, ya. Kita mengalami tua, eh, apa yang dulunya mulus, ya, kemudian kita punya apa pipi yang dulunya apa namanya sangat kenyal gitu ya, ya peran-peran mulai ada kantong mata, keriput-keriput mulai muncul, ya, kemudian rambut kita mulai beberapa putih gitu kan, muncul rambut-rambut putih, ya. Kemudian badan mulai sakit-sakitan gitu ya. Nah, kemudian kematian, ya. Ketika orang mati dan batin dia tidak siap, dia takut. Sebagian besar orang ketika maut menjemput dan dia belum siap, belum tahu dia mau kemana, mau ngapain, dia takut kemudian meninggal, badannya umumnya gampang sekali menjadi kaku. Ya, kita udah bahas tentang kematian di beberapa sesi yang lalu. Ya, tinggal didengarkan kembali. Nah, itu kita tidak bahas panjang lebar lagi. Ya, lahir, tua, sakit, mati itu adalah satu yang bisa kita eh, tidak bisa kita pas, ya, tidak bisa kita lewatin, ya. Ya mungkin ada sedikit, ya, segelintir orang yang apa ya pengecualian, termasuk pengecualian, yaitu mereka-mereka yang moksa itu kan, mereka yang berhasil menemukan cara untuk hidup jauh lebih lama itu kan. Nah itu juga suatu saat mati sih. Ya cuman mereka apa umur kehidupannya mungkin bisa lebih lama, 10.000 tahun, 20.000 tahun seperti itu, ya, seperti itu. Nah, moksa, ya, seperti itu. Nah, kemudian berpisah dari yang dicintai itu juga penderitaan. Ya, mungkin di antara kita pernah secara tulus, secara keseluruhan mencintai seseorang, ya, sampai mencintai dia lebih daripada mencintai diri sendiri. Aku udah berkorban jiwa, raga, segala sesuatu, everything I do it for you gitu kan. Apapun yang saya lakukan untuk kamu. Ternyata dia kemudian berlalu, ya, entah dengan sebab apapun, ya. Mau dia itu game over ataupun dia pergi dengan orang lain, ya. Nah, itu kemudian rasa sakit, menderita. Karena kita tidak terima kenyataan itu. Batin kita tidak siap untuk menerima kenyataan itu. Kita menderita. Nah, termasuk, ya, ketika berpisah dengan orang tua misalnya yang menyayangi kita, ya, kita cintai, terkasih. Termasuk dengan benda-benda yang kita sayangi, ya. Tiap hari kita bawa, ya, misalnya ya handphone baru gitu kan, pegang, wah ini baru beli gitu ya, sayang banget itu kan, ya, tiba-tiba dicuri orang, kita menderita gitu, tidak tidak nyaman itu, ya. Kemudian bersama dengan yang tidak disukai atau dibenci, ya, kita masuk kantor ketemu satu orang yang menyebalkan bagi kita, kita tidak suka orang yang kepo tentang urusan kita. Tapi ada satunya orang yang kepo, nanya-nanya kita terus, kita nggak senang sama dia. Kita menderita itu kan, seperti itu, ya. Ataupun ada hal-hal tertentu yang tidak kita sukai itu, ya, terjadi pada diri kita, kita menderita. Ya, kita tidak suka hujan, kalau hujan sakit kepala katanya. Ya, ketika hujan kita menderita, tidak suka seperti itu. Nah, ini banyak sekali, ya. Nah, kemudian juga tindakan-tindakan tertentu yang bagi kita ini di luar batas eh, penerimaan kita. Misalnya ada orang yang agak ekstrovert kan, kadang-kadang sok sok dekat, sok kenal gitu kan, main tepuk badan tepuk gitu kan, ya. Ada orang yang kemudian agak sensitif ke pukul, dia merasa nggak nyaman, kita menderita itu.
Ya ada orang yang juga terbiasa introvert gitu kan, tidak suka ngobrol sama orang gitu kan. Disapa dicuekin gitu kan. Menderita ya, ekstrovert merasa wah dia ngapa itu ya, sombong amat gitu kan, menderita gitu. Ya sama, yang banyak jenis penderitaan karena batin kita itu tidak menerima kondisi-kondisi yang terjadi ya. Sama juga keinginan yang tidak tercapai. Oh kita mau ya, tahun depan kita rencanakan kita punya penghasilan demikian. Estimasinya pendapatan kantor kita akan melesat begini, ya dapat bonus begini, ya THR nanti yang turun begini. Rupanya eh, THR yang turun itu lebih kecil daripada yang diekspektasi, menderita, ya, ya. Kemudian perusahaan punya omset tidak tercapai, menderita seperti itu. Banyak sekali penderitaan-penderitaan di dunia ini, ya. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit mengenai Pancaskanda. Nah, ini bagi teman-teman yang Buddhis mungkin cukup familiar dengan Pancaskanda, ya. Nah, ada 5 ya, panca itu 5, skanda itu agregat lah ya. Yang pertama itu bentuk rupa jasmani materi ya. Yang kedua itu vedana atau perasaan sensasi ya, kita bisa merasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan atau netral, kita melihat itu bagus atau tidak bagus, ini vedana ya. Ini vedana. Ya, kemudian ketika kita melihat ada cewek cantik lewat itu kan, kita lihat itu cantik, penilaian kita lihat itu ada vedana, ada menyenangkan tidak menyenangkannya. Ya kemudian kita lihat ada objek, misalnya ada bentuk makhluk ya yang menyeramkan itu, kita bilang tidak menyenangkan, itu serem, itu vedana. Ya ada sensasi di batin, suka tidak suka, menyenangkan tidak menyenangkan di sana ya. Kemudian ada sana, sanya ya, baca sanya, itu lebih ke kita mengetahui ya, ini mengetahui, oh ini keras, oh ini lembut, oh ini warna merah, oh ini namanya pisang, oh ini namanya buah peer ya. Pengenalan, ada kita pernah lihat itu sebelumnya, memori kita menyimpan, kemudian kita tahu oh barang itu apa, yaitu pengenalan ya, mengenali doang. Nah kita mengenali oh ini manis, oh ini pahit ya, ini asin. Nah ini sanya ya. Wedana beda lagi, dia begitu makan asin, oh ini gak enak, nah itu wedana ya. Sanya dan wedana itu berbeda di sana. Jadi satu itu mengenal, satu lagi dia menilai ya. Oke, di sini mengerti ya sedikit ya. Nah, kemudian bagian keempat itu sankara, ada kecenderungan batin tertentu di tubuh kita, di batin kita, ada niat-niat yang cenderung, ada kebiasaan-kebiasaan batin kita. Misalnya ada orang yang gampang mewek, gampang nangis itu ya. Nah, di sini ada beberapa ya, gampang terharu ya, nonton film drama Korea dia nangis, tisunya satu persatu dilap itu ya. Orang bicara agak kasar sedikit dia udah nangis itu. Ada kecenderungan batin ya. Ada juga orang yang kecenderungan batinnya marah-marah ya. Ya ada bahkan stereotip ya, ada stereotip orang-orang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang suku Batak misalnya, mereka ngomongnya agak keras, agak kuat ya. Nah, itu juga ada kecenderungannya seperti itu ya, karena memang dari turun temurun seperti itu, dan makanya mereka banyak berkarir di dunia hukum ya, sangat bagus untuk membela kebenarannya, menggunakan suaranya yang bagus, yang sangat tegas itu ya. Nah, ada orang yang reaksinya emosional, ada orang yang reaksinya gampang marah-marah, ada orang yang reaksinya gampang mewek menangis, ada orang yang reaksinya gampang curigaan. Oh, dia ngapain gitu ya. Dia ambil-ambil itu, pegang barang saya itu ngapain? Jangan-jangan dikasih
jampi-jampi. Dia kasih, kok tiba-tiba baik sama saya, dia kasih saya makanan ini, makanan itu. Jangan-jangan ini ada apa-apanya nih. Ya, jadi ada kecenderungan batin yang curigaan, ada ya ini sankara, ya sankara. Nah, kemudian winana, vinyanya, vinyana, vinyana, ya mestinya baca winyana, winyana, ya. Nah, itu ada cognition atau kesadaran. Kita mengenari ini suara, ini telinga, suara, ada interaksi itu. Itu penyerapan lah istilahnya, bisa disebut kesadaran penyerapan. Jadi kita bisa melihat cahaya terang, kemudian merasakan panas, ya itu kesadaran seperti itu. Nah, ada dua hal yang sangat berpengaruh dalam penderitaan kita. Yang tulisan merah, ya wedana atau perasaan kita, karena kita terlalu sering melihat dalam kacamata positif negatif, nyaman tidak nyaman, suka tidak suka, bagus atau jelek. Nah, di sini ya kita bisa netralkan, ya netralkan. Nah, itu Anda akan terhindar dari banyak penderitaan ketika Anda bisa menetralkan yang kedua itu, wedana itu. Sama pelan-pelan melatih sankaranya, ya formasi mental kehendak-kehendak kita. Ya kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus yang membawa banyak penderitaan, kita ubah ke kebiasaan yang lebih baik. Ya, kebiasaan yang lebih firm. Nah, minggu depan kita bicara mengenai Brahma Wihara. Nah, itu nanti kita akan kondisikan di mana sankara atau kecenderungan batin kita itu berada di Brahma Wihara itu. Ya, 4 batin yang luhur itu. Ya, nanti kita belajar tentang itu di minggu depan. Ya, tapi hari ini kita belajar dulu teori-teori kecilnya ya. Bentuk-bentuk batin itu ada kebiasaan-kebiasaan batin kita. Tapi ini bisa dilatih. Wedana juga itu bisa kita latih seperti itu. Ya. Nah, sedangkan sanya itu lebih ke pengenalan. Nah, itu kesadaran kita. Dia apa ya? Kakak beradik lah sama winyanya. Ya. Yang ketiga dan kelima itu ya dekat banget seperti itu. Oke, eh, coba amati ya dengan mendalam. Ketika Anda sedang menderita, Anda duduk diam, amati perasaan Anda. Anda kenapa menderita? Seperti itu. Coba temukan akarnya. Temukan akarnya. Temukan bijinya. Temukan sumber dari segala sumber penderitaannya itu sendiri. Pernah gak mengamati seperti itu? Ya. Ketika Anda berhasil menemukan akarnya, itu tiba-tiba Anda tidak berasa lagi menderita. Ini real ya, ketika Anda melakukannya pengamatan itu, bahkan terhadap penderitaan yang bersifat fisik, ragawi ini, ketika Anda mengamati dengan benar dalam meditasi yang mendalam, masuk ke rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa apa ya, rasa yang eh, penderitaan itu ya nanti hilang sendiri. Rasa sakit itu sendiri bisa terulai sendiri seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa kisah ya berkaitan dengan penderitaan, ya penderitaan. Kisah pertama itu ada ibu tua yang biasa nongkrong di depan kuil gitu kan. Nah, kemudian ada satu biksu, ya biksu muda, dia sering lewat. Kemudian lihat ibu itu, kok lihat ibu itu sering murung ya. Baik itu cuaca panas, dia murung.
cuaca dingin, cuaca hujan dia juga nangis-nangis itu ya. Apa sih masalahnya? Ibu tua itu akhirnya berhenti menderita karena perspektifnya udah berubah ya. Nah, ada juga cerita begini. Di zaman Buddha itu ada satu ibu yang anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal, dia itu sangat sedih dan dia dengar bahwa Buddha itu sangat sakti, sangat hebat, ya. Akhirnya dia bawa mayat anaknya dipelukan, ya, dibawa sampai ke depannya Buddha. Dia minta sang Buddha, tolong kamu hidupkan anakku, ya, ya. Saya tidak bisa hidup tanpa dia. Ya akhirnya Buddha akhirnya menyanggupi. Dia bilang, kalau kamu ya bisa ketemu di keluarga di mana ada sanak keluarganya yang masih utuh, ya tidak ada satupun yang meninggal, ya. Nah, kamu ambil beras dari sana, ya, kamu bawa ke sini, saya hidupkan anakmu, ya. Akhirnya ibu itu pergi ya, ketuk-ketuk pintu satu persatu, ya, tanyain ya apakah di rumahnya ada sanak keluarga yang sudah meninggal, ya. Rata-rata begitu dia pergi, ya semua ya keluarga yang dia datangi, dia ketok pintunya, ada sanak keluarga dia yang udah meninggal. Ya, ada yang suaminya meninggal, ada yang orang tuanya meninggal, ada yang anaknya meninggal, dan dia juga akhirnya mendengar eh, banyak orang yang kehilangan juga, bukan hanya dia, ya. Orang lain juga kehilangan orang yang dia cintai. Ya, orang lain juga sama seperti dia kehilangan eh, orang yang paling dia kasihi. Seperti itu. Ya, akhirnya setelah dia keliling ratusan rumah, ya, eh, tetap mendapatkan bahwa di rumah mereka pun, ya, terjadi ada orang yang mati. Seperti itu, ya. Akhirnya dia sampai ke Buddha dan dia bilang, akhirnya saya terima dan saya pasrahkan. Bukan saya satu-satunya orang yang kehilangan orang yang saya cintai. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana perspektif kita bisa mengubah ya penderitaan kita, melepaskan penderitaan kita, beban-beban penderitaan kita yang nyatanya memang tidak secara hakikat itu delusi, seperti itu. Sampai di sini, ya. Nah, ada juga kisah tentang ini ya, kisah tentang dua biksu yang menyeberangi sungai, ya. Nah, ada satu saat dua biksu, ya, biksu senior dan biksu junior itu menyeberangi sungai. Dan memang biksu itu tidak boleh bersentuhan dengan wanita, seperti itu. Ada aturan winaya seperti itu. Ya, tapi suatu saat ya ketika mereka pergi bersama mau menyeberangi sungai, ya di tepi sungai itu ada seorang wanita yang mau menyeberangi sungai, tapi karena arusnya itu agak deras, dia nggak berani lewat. Jadi si biksu yang senior itu menawarkan diri untuk menggendong wanita itu untuk lewatin sungai. Akhirnya wanita itu mau dan digendong lewati sungai. Nah, tapi si biksu junior itu mikir, wah, kita biksu kan nggak boleh sentuhan sama wanita gitu kan. Kok sesiong gitu ya, kakak seperguruan kok begitu gitu kan. Akhirnya setelah melepaskan wanita itu di seberang sungai, mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya si biksu junior itu mikir sepanjang jalan, ini nggak benar nih, si sesiong ini mulai melanggar aturan ini, ya. Ya padahal dia sendiri yang ngajarin tuh, ya, bahwa begini. Akhirnya sampai beberapa kilometer berlalu gitu kan, sorenya
Si biksu seniornya lihat muka si juniornya, kok kamu murung-murung begitu, kamu habis makan apa itu ya? Ya, ditanyain. Oh, biksu junior bilang, Sesung, kamu tadi nggak salah ya, kok mau itu gendongin wanita itu lewat sungai. Lalu seniornya bilang, wanita yang mana itu kan? Dia udah lupa sebenarnya. Oh, ada yang tadi itu di sungai yang sana itu, ya, yang pakai pakai baju warna merah itu. Itu. Jadi senior itu kemudian bilang, oh itu ya, itu saya sudah lepaskan, saya sudah tinggalkan ketika menyeberangi sungai, saya sudah tidak bawa lagi. Kenapa kamu malah membawanya di pikiran kamu, ya, sampai di sini? Seperti itu. Ya, artinya apa? Ya, kadang-kadang kemelekatan kita di dalam pikiran kita yang menciptakan banyak penderitaan. Ya, padahal si biksu seniornya itu ketika wanita itu udah diseberangkan, dia udah lepas di sana, udah nggak pikir lagi. Ya, tapi biksu kecilnya ya membawa pikirannya itu sampai di sini, udah dekat wihara ya. Ya, jadi banyak sekali penderitaan-penderitaan yang sebenarnya dia tidak eksis sebagai satu kenyataan, tetapi lebih ke perspektif kita. Nah, disinilah kita pelan-pelan nanti menguliti lapisan kesadaran kita. Ya. Kadang-kadang pembebasan dari penderitaan itu sangat sederhana. Sesederhana melepaskan genggaman dalam batin kita. Batin kita itu kadang-kadang menggenggam terlalu erat. Ya, kita menggenggam idealisme kita bahwa hidup itu harus begini, harus begitu, gitu kan. Kita menggenggam aturan bahwa wah, kata kitab suci itu mesti begini begitu, gitu kan. Wah, kata si Ano ya, pendeta itu mesti begini begitu, menggenggam menggenggam seperti itu. Ya, kita menggenggam banyak idealisme kita. Wah, anak-anak itu harus seperti saya, ya, menggenggam erat seperti itu. Jadi ketika anaknya bertingkah laku tidak sesuai harapan dia menderita. Dia ngamuk-ngamuk, marah dia. Seperti itu. Ya. Karena genggaman di dalam batin kita menderita. Ya. Setiap dari teman-teman ya pasti punya genggaman semacam itu. Tetapi jangan menggenggam terlalu erat. Ya, kita tahu kapan harus melepas, kapan harus menggenggam. Ya, itu adalah kehidupan. Ya, kehidupan adalah di mana kita tahu apa yang perlu digenggam, apa yang perlu dilepas. Kapan harus menggenggam, kapan harus melepas. Ya, itu adalah bagaimana kita bijak menjalani kehidupan. Sama dengan genggaman di batin kita, kemelekatan di batin kita. Ya, kapan mesti menggenggam, kapan mesti melepas, kita mesti mengerti itu. Ya. Nah, nyatanya ya, secara nyata 99% dari penderitaan itu adalah delusi. Itu tidak eksis. Itu eksis di masa lalu kita. Oh, kita pernah digigit kecoa misalnya. Akhirnya kita takut sama kecoa. Itu delusi, karena nyatanya sekarang saat ini tidak ada kecoa di sekitar kita. Ya. Nah, ini ada satu kisah lagi dari Buddhisme Zen, ya. Ada yang namanya Bodhidharma, dia itu membawa esensi ajaran dari Buddha, ya, esensi Zen ke Tiongkok atau China, ya, dari India, ya, perjalanan darat sampai ke China, ya, itu ribuan kilometer, ya, sampai ke China. Yang kemudian menyesuaikan lidah tesnya India dengan tesnya China itu ya. Nah, dia yang kemudian itu mengajarkan I Ching Ching ya, artinya pelemasan yoga ya di
Shaolin. Ya, di Shaolin masih ada tempat dia bertapa. Dia pernah duduk di sana bertapa di dalam gua 9 tahun duduk di sana. Ya. Kemudian karena namanya kesohor kemana-mana, ya, akhirnya ada seorang yang kemudian jadi muridnya dan meneruskan silsilah kebijaksanaan Buddhis, ya, namanya Sun Kuang, gitu ya. Dia itu berlutut di depan gua tempat Bodhidharma sedang meditasi, ya, berlutut di sana. Bodhidharma itu sedang meditasi, dia tidak menanggapi, tapi dia tahu ada orang berlutut di depan sana. Ya, sehari berlalu, ya, itu turun salju sampai si Sun Kuang itu pingsan, ya, karena terlalu lemah, pingsan. Ya, kemudian dibawa ke Shaolin untuk istirahat, dan ketika pulih dia datang lagi berlutut lagi di sana. Ya, sampai seluruh badan itu udah membeku, dia bertekad tidak mau beranjak. Ya, akhirnya Bodhidharma selesai dari pertapaannya, ya. Pas saat itu dia bilang, ya, kamu kenapa cari saya? Ya, Sun Kuang itu dulunya pernah jadi prajurit, ya, yang pangkatnya cukup tinggi lah, kapten seperti itu. Tapi dia bunuh banyak orang, ya. Dia bunuh banyak orang, kemudian banyak trauma, banyak penderitaan karena itu. Ya, dia juga sudah lama menjadi biksu, ya, dia berkelana kemana-mana mencari pembebasan seperti itu dari rasa bersalahnya itu, ya, penderitaannya itu. Nah, kemudian Bodhidharma, dia menghadap Bodhidharma tanya, kamu mau? Ya, Sun Kuang bilang, saya sangat menderita, gitu kan. Ya, pikiran saya sangat kacau, gitu kan. Bisakah kamu membantu saya menenangkan pikiranku, gitu kan. Lalu Bodhidharma bilang, kamu tunjukkan pada saya pikiran kamu, nanti saya tenangkan. Seperti itu. Bodhidharma hanya ngomong itu. Kamu tunjukkan pikiran kamu kepada saya dan nanti saya tenangkan. Sun Kuang kemudian introspeksi ke dalam, dia menemukan bahwa secara realitas itu nggak ada. Dia bilang saya tidak menemukannya. Nah, lalu Bodhidharma bilang satu apa? Sekarang saya sudah menenangkannya untukmu. Begitu. Artinya memang itu nggak eksis, ya. Nah, ini adalah satu rahasia tingkat tinggi yang sebenarnya dipahami oleh mereka-mereka yang cukup tercerahkan. Bahwa realitas yang sesungguhnya itu adalah sekarang saat ini. Sekarang saat ini. Ya, apapun yang terjadi di sebelum-sebelumnya itu sudah tidak eksis sekarang saat ini. Penderitaan-penderitaan yang kamu anggap menderita itu cuma delusi dalam pikiran kita. Memang dia ada banyak lapisannya, tapi di dalam itu semua, dan dia sebenarnya nggak eksis. Itu hanya bentukan dari pikiran kita yang menganggap kita ini berada. Ya, ya, ketika kita benar-benar hadir dalam momen now and here, ya, now and here, sekarang saat ini, atau kalau disebut nowhere, tidak ada lagi, ya, kita tidak hadir dimanapun, maka masa lalu dan masa depan itu tidak relevan. Banyak orang menderita karena dia terpatok pada masa lalu. Semua konsep-konsep diri dia yang terakumulasi membuat dia hadir sekarang, ya, itu melekat pada dirinya dan dia merasa penderita, ya. Kemudian banyak orang cemas, kemudian takut, ya, karena masa depan nggak jelas. Nah, ini ketika orang benar-benar hadir sekarang saat ini, ya, ketakutan akan masa depan, kecemasan akan masa depan itu nggak eksis. Semua penderitaan masa lalu itu juga tidak eksis. Kalau kita benar-benar hidup dalam present moment. Makanya disebut
the mighty and presence, sang hadir, ya, sang sadar, itu benar-benar eksis sekarang saat ini. Itu adalah sejatinya kita yang bisa hadir. Ya, artinya ketika kita bisa masuk dalam momen now and here, sekarang dan saat ini, semua yang namanya dosa, yang namanya kesalahan, yang namanya penyesalan, yang namanya trauma, yang namanya kecemasan, ketakutan, itu tidak relevan. Itu tidak menyentuh kita. Ya. Makanya disebut gerbang menuju pembebasan sekarang saat ini. Maka ketika kita teman-teman yang di server Buddhis praktek dalam Vipassana atau pandangan terang, pandangan yang cerah, ya, hidup dalam momen sekarang saat ini, itu adalah satu-satunya jalan menuju pembebasan. Ya, alasannya di sini. Alasan di sini. Karena ketika kita masuk dalam sekarang saat ini, semua yang berlalu itu tidak relevan. Semua yang ke depan juga nggak relevan. Sekarang saat ini itu ada realitas. Ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut untuk itu. Keinginan-keinginan kita, ya, jika lebih besar daripada harapan realita, itulah penderitaan. Ya. Ketika keinginan atau harapan kita jauh lebih besar daripada realitas atau kenyataan yang terjadi, kita menderita. Kita coba renungkan ini dulu. Ya, coba renungkan ini. Ya, kita berharap kita punya pasangan yang mencintai kita apa adanya. Dia memperlakukan kita dengan demikian, dia romantis. Kemudian dia selalu punya waktu untuk kita. Tapi realitasnya tidak begitu, kita menderita. Seperti itu. Ya. Nah, ada juga ya ketika keinginan kita ya lebih kecil dari realita. Kita berharap ya bahwa kita mendapatkan misalnya gaji 10 juta per bulan gitu. Tapi realitasnya kita dibayar sampai 20 juta sebulan. Kita bahagia itu ya. Nah, ini adalah bagaimana keinginan dan harapan kita sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan dan penderitaan kita. Ya. Keinginan dan harapan kita itu sangat berpengaruh dengan penderitaan dan kebahagiaan kita. Ya, bahwa ketika kita menghilangkan yang namanya harapan dan keinginan, sisanya cuma realitas, ya, itu sama dengan pembebasan. Seperti itu ya. Gambarnya seperti ini, ya. Ketika kita menghilangkan semua yang namanya keinginan-keinginan itu, yang ada cuma realitas yang sekarang saat ini, itulah pembebasan. Itulah pembebasan. Namun, yang namanya saat ini, itu juga terbagi dari banyak lapisan. Ya, yang disebut saat ini ya. Yang disebut saat ini juga banyak lapisan. Ya, ada yang menanyakan kamu sekarang kerja apa? Nah, yang dia maksudkan adalah beberapa bulan terakhir ini kamu kegiatannya apa aja, seperti itu. Ya, sekarang yang namanya sekarang itu cakupannya bisa 1 tahun ini atau bisa cakupannya 1 bulan ini, ya. Sekarang saya sedang liburan. Nah, itu kan artinya dalam beberapa hari ini, cakupannya beberapa hari ini. Nah, atau misalnya kita tanya seseorang, kamu sedang ngapain? Ya, kamu sedang ngapain? Oh, saya sedang berlibur, gitu kan. Nah, itu berarti cakupannya itu adalah 1 hari, gitu kan. Nah, kamu sedang di mana? Kamu sedang di mana? Itu cakupannya itu bisa saya sedang di Surabaya misalnya. Itu cakupan 1 kota. Atau kita bisa jawab saya sedang di toilet. Nah, itu berarti cakupannya udah kecil lagi. Seperti itu. Jadi skop dari saat ini dan sekarang itu bisa lebar ataupun bisa sempit. Seperti itu. Jadi ketika seseorang itu masuk dalam momen now and here, ya sebisa mungkin masuk ke yang paling substansi. Detik ini,
bahkan sepersekian detik itu, ya, bahkan 10 detik, ya, 100 detik, ya, kita bisa masuk dalam kesadaran 100 detik. Oh, itu kita luar biasa. Ya, kita luar biasa. Ketika kesadaran kita bisa masuk dalam sekarang saat ini yang seperberapa detik itu, ya, momen kekinian. Oke, oke. Nah, presentasi hari ini sampai di sini. Kita sekarang kembali ke acara ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya, silakan. Suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus ya. Karena ini pakai jaringan, bukan pakai wifi. Ya, di sini sedang mati lampu tiba-tiba. Ya, disensor oleh alam semesta lagi. Ya. Oke, ada yang punya pertanyaan, silakan. Iya, mau tanya nih kok, Silakan. soal Sankara. Sankara Hmm, itu apakah trauma-trauma yang menempel dari kondisi kehidupan sekarang atau bisa, sebenarnya ngebawa juga dari yang kehidupan lampau gitu kok? bisa. Dia akumulatif soalnya. Itu akumulasi. Hmm, Ya, berarti dia akumulasi bentuk-bentuk mental kita, kebiasaan-kebiasaan berpikir kita, kebiasaan kita merasa. Seperti itu. oh oke, berarti manusia sejak lahir itu sudah membawa kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan sebelumnya dong, Eko? Emosi, apa Betul, namanya? betul. Jadi kalau misalnya dia suka marah-marah atau suka, apa namanya, suka kebiasaan-kebiasaan yang ada itu dari Hmm. bayi pun memang sudah ngebawa dari yang sebelumnya ya? Ya, tetapi eh, ada satu frase disebut sabe sankara anicca. Ngerti ya? Mhm, mhm, Bahwa itu tidak nggak permanen. kekal, Dia mhm, bisa berubah sesuai kondisi. Ya, kalau misalnya orang tuanya cukup sabar, bisa mendidik dia dengan baik, dia bisa sedikit banyak berubah. Ya, karena sabe mmm, sankara anicca. Semua bentuk-bentuk yang berkondisi itu, dia tidak ada yang permanen. Seperti itu. mhm. Nah Yaitu kalau berbicara sankara yang sama. oke, berarti kalau dari kehidupan-kehidupan lampau, berarti yang ada di tubuh kita Sankara itu Hmm. berlapis-lapis dong ya, Kak, ya? Betul, betul. Sangat berlapis-lapis dong ya? Jadi Banyak. maksudnya waktu saya, latihan Wipasana, Hmm. ikut retret, itu kan juga apa namanya, menipiskan Sankara ya. Sangkaranya, melepas Sankara-Sankara itu kan. Dan waktu Ya. ketika kita merasakan apa namanya, kesakitan, karena kan kayaknya muncul semua tuh, Kak, ya, sakit semua badannya. Hmm. Nah, Hmm. itu dirasakan malah tambah tambah sakit, sakit sekali memang. Hmm. Sampai akhirnya hilang, tapi Ya, ketika kita masuk lagi bagus. ke kehidupan sehari-hari muncul lagi kok. Nah, Hmm. saya tuh lagi berpikir, berarti apakah waktu kita Kadang-kadang, latihan iya, gimana? ya, kadang-kadang ada yang tersimpan dalam badan fisik kita. Seperti itu. Jadi ya sesekali perlu secara fisik dilepaskan juga. Ya, seperti Oke. itu. Jadi bukan berarti langsung hilang dong ya? Walaupun kita latihan untuk apa namanya, menipiskan si Sankara itu ya? Mhm. Ya, perlu proses lah. Karena ya kita eh, berulang lahir itu udah banyak kali. Iya. Jadi Mmm. tidak sekali dua kali. Jadi yang numpuk juga banyak banget. Iya, belum lagi ditambah dengan kehidupan sekarang gitu kan kok istilahnya. Iya, bisa nambah juga ya. Mmm. Kelahiran ini Iya, nambah jadi lagi. iya, jadi maksudnya sangat susah sekali kalau kita tuh mau menghilangkan Sankara itu ya, kok ya?
betul. Solusinya cuman here and now, hadir sekarang saat ini. Hmm. Ya ketika semua yang lewat itu udah nggak relevan dan semua yang akan datang itu udah nggak relevan. Seperti itu. Pada momen ketika kita benar-benar hadir sekarang saat ini, itu semua hilang. Ketika kita benar-benar bisa masuk dalam inti keberadaan sekarang saat ini, gitu loh. Hmm. Oh, dengan cara seperti itu pun juga bisa hilang gitu ya sangkara itu? Mm-mm. Sebenarnya banyak teknik-teknik Hanya lainnya dengan yang boleh menyadari? dicoba sih. Banyak teknik lainnya yang bisa dicoba ya karena mental kita, lapisan kesadaran kita itu banyak lapisannya. Setiap teknik itu dia kadang-kadang main di lapisan kesadaran yang berbeda. Seperti itu. Oke oke. Oke kok, thank you ya. Oke, ya, thank you. Nah, kita baca yang di itu chat ya. Saya mau tanya kalau kita bisa hadir sebagai kesadaran, apakah dosa, luka, dan trauma itu hanya ilusi? Ya, yang namanya karma itu hanya berlaku di dunia keberadaan. Ya, dunia kesadaran eh, yang lebih substansi itu dia tidak tersentuh oleh yang namanya karma. Artinya diri sejati kita, sang I am that I am, ya sang hadir, sang sadar itu, dia tidak tersentuh oleh karma itu sendiri, tidak tersentuh oleh dosa itu sendiri. Konsep dosa itu sendiri juga sebenarnya agak rancu, ya ketika kita mengacu pada sang diri sejati itu tidak pernah ini, ibarat apa ya, ibarat cahaya matahari deh. Ya, dia akan selalu 24 jam bersinar. Kita kadang-kadang mengalami malam, itu kan hanya karena kita berada di bagian yang lain dari bumi ini. Seperti itu. Ya. Jadi nyatanya, sang sadar itu, dia 24 jam hadir. Ya, kadang-kadang ya kita bisa aja tidak sedang terkonek dengan sang sadar itu sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian mental merasa korban juga bagian dari penderitaan kan. Ya ada orang yang memang dia punya kecenderungan mentalnya sebagai korban. Ya dia selalu memposisikan diri dia sebagai korban dari keadaan, korban dari situasi. Pokoknya penderitaan saya itu tanggung jawab orang lain. Ada orang seperti itu, nyata. Ya kadang-kadang kita juga bisa menyalahkan orang lain atas penderitaan-penderitaan kita. Ya sebagai manusia itu wajar. Tapi ketika kita pelan-pelan bergeser ke pembebasan, yang seperti itu mesti pelan-pelan kita tinggalkan. Ya, artinya perspektif kita sebagai korban, kita mulai mengambil ahli bahwa semua yang terjadi atas hidup kita itu adalah tanggung jawab dari diri saya masing-masing. Ya, baik itu menderita ataupun bahagia itu tanggung jawab dari diri kita. Ya, artinya kita ingat lagi rumus tadi bahwa ketika harapan dan idealisme kita jauh lebih tinggi daripada realitas yang terjadi, kita akhirnya menderita. Nah, kita kalau tidak banyak berharap apa-apa, tetapi mendapatkan yang jauh lebih besar daripada yang kita harapkan, kita bisa gampang bahagia. Makanya ada orang-orang yang gampang bahagia itu karena dia nggak banyak berharap dalam kehidupan ini, dia flow aja itu. Seperti itu. Maka kita lihat banyak orang pintar itu banyak penderitaan ya. Mikirin ekonomi dunia, mikirin eh, perang dunia yang ketiga nanti seperti apa, mikirin nanti ekonomi akan shifting ke kripto sebagainya macam, banyak pikiran, kemudian mereka takut sendiri, menderita sendiri, itu loh, ya.
Nah, semuanya tentu saja perlu ditelusuri ke dalam, ya, ke dalam batinnya masing-masing, dibereskan pelan-pelan di dalam. Karena ada sangkara, artinya bentukan-bentukan batin yang sudah terkondisi, terpola sejak lama. Yaitu bisa 1 kehidupan ini, bisa 2 kehidupan, bisa 5 kehidupan, bisa 10 kehidupan, bisa 100 kehidupan, bisa ribuan kehidupan bahkan. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita meditasi bersama ya. Oke. Karena di sini tak bisa pakai musik ya. Kita pakai meditasi aja ya. Tanpa background sound ya. Ini ada lagi, bagaimana pendapat menyatakan kalau emosi tersimpan dalam tubuh, bagaimana persepsi dan persepsi kesadaran kok. Ya, tubuh kita kan juga tidak abadi, dia juga berubah. Ya, memang benar ada banyak emosi yang tersimpan dalam tubuh fisik, itu benar. Ya, tapi tubuh juga kan juga ada, ya, juga berubah seperti itu. Ya, emosi itu kan juga naik dan turun toh. Seperti itu. Jadi emosi-emosi yang ya banyak itu bisa pelan-pelan dihilangkan, ya, kemelekatannya terutama, ya. Nah, dalam lapisan kesadaran tertentu itu bisa dilepaskan. Ya, salah satu teknik yang nanti akan kita bersama-sama pelajari itu Dance of Soul, itu bagaimana kita mengosongkan semua persepsi kita, membiarkan jiwa kita, kesadaran tinggi kita yang menuntun kita, supaya tubuh kita ini dia melepaskan apa yang tidak semestinya di sana, ya, termasuk emosi-emosi, trauma-trauma kita yang udah ngendap lama, seperti itu. Oke, udah ya. Nah, kita kembali untuk meditasi dulu bersama, ya. Silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman, ya. Kita tidak pakai background sound, ya. Saya cuma membimbing secara naratif saja, ya. Oke, silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman, bernafas rileks dan pelan, dan nafas pelan, mendalam, rileks, lepaskan pelan-pelan, relaksasi, relaksasi, tarik nafas pelan dan mendalam, seolah-olah menarik berkah dari semesta. Lepaskan nafas beserta semua ketegangan-ketegangan di badan fisik maupun di batin. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban penderitaanku. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita. Aku melepaskan nafas beserta kegelisahan. Aku menarik nafas dalam cinta kasih paling murni. Aku melepaskan nafas
dalam totalitas kepasrahan. Teruslah bernafas demikian panjang, mendalam, dan nikmatilah. Rasakan diri Anda begitu berharga, sangat dicintai. Lepas jalan, tersenyumlah, tersenyumlah, hadirlah seutuhnya sekarang, saat ini. Seluruh pikiranku, seluruh perasaanku, seluruh kesadaranku dalam semua dimensi keberadaan hadir sekarang, ini, di sini. Aku menyatu dengan sang kesadaran sejati, the mighty I'm presence, sang hadir, sang sadarku. Aku terhubung dengan sumber keberadaan ilahi. Aku terhubung dengan hierarki ilahi pada para master, para guru aku, para kesadaran agung yang menuntun kenaikan kesadaran dari bumi ini. Para malaikat agung, para Elohim, tarik nafas dalam, sangat dalam, lepaskan pelan-pelan. Saya lepaskan semua penderitaan-penderitaanku. Saat ini, kita secara kolektif meminta izin kepada sang sumber untuk memotong atau melepaskan akar-akar penderitaan yang sudah tidak relevan dengan diri kita. Dalam hal ini, kita meminta kepada Archangel Michael dengan pedang pusaka membantu kita. Siap-siap niatkan untuk memohon dan mengizinkan energi ini untuk bekerja pada diri kita. Archangel Michael, kami siap.
3, 2, 1. Putus. Oke, lepaskan nafas. Rasakan kelegahannya. Lepaskan sedikit-sedikit sumber dari penderitaannya. Saat ini kita mengundang Archangel Raphael sebagai pemulih yang namanya adalah kesembuhan dari Tuhan. Archangel Raphael, berkatilah kami dengan pemulihan, baik itu fisik, energetik, emosional, sampai tingkat jiwa. Siap-siap, niatkan untuk menerima terimalah, biarkan untuk aku menerima kesembuhan dari sang sumber keberadaan melalui malaikat Rafael. Dia yang disembuhkan. Penyembuhan dari Tuhan. Oke, kita juga meminta kejernihan pikiran dan perasaan kita. Oleh karena itu, kita meminta penjangkaran energi dari Archangel Gabriel dengan energi diamond crystal. Niatkan untuk menerima Archangel Gabriel. Memberkati kita dengan kejernihan pikiran, kejernihan perasaan, kejernihan dari kesadaran kita. Baik. Atupkan tangan dan ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini saya mengajak teman-teman semua untuk mengakses energi dari cinta kasih tanpa syarat dari sang sumber itu sendiri. Ya, mari kita secara kolektif meminta dengan tangan menghadap ke atas, minta kepada sang sumber untuk menurunkan energi cinta kasih paling murni
I am love. I am light. I am Mahatma unconditional love. I am that I am. Visualisasikan, lihat dan rasakanlah energi cinta kasih turun bagaikan air terjun dari pusat inti dari sang sumber keberadaan, turun memasuki ubun-ubun kita, masuk ke dalam tubuh kita, masuk dalam hati tertinggi kita, inti dari keberadaan kita. Nyalakan cahaya, cahaya, cahaya. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku sepenuhnya adalah cinta kasih. Ekspansi cahaya. Lihat diri Anda bercahaya, menerangi seluruh ruangan tempat Anda berada saat ini. Energi cinta kasih paling murni ini memenuhi setiap sel di dalam tubuh kita. Setiap atom, setiap elektron, proton, dan neutron di substansi keberadaan kita. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa ajar. Bagus sekali. Sekarang kita akan meminta energi yang sama, energi cinta kasih yang paling murni ini, untuk Bunda Bumi kita dari sang sumber. Inti dari sumber turun melalui diri kita, melewati inti keberadaan diri kita, kemudian turun melalui tulang ekor kita, turun melewati kedua kaki kita, turun menuju inti dari bumi kita. Biarlah energi cinta kasih yang paling murni ini menyatu dengan inti dari bumi kita. Rasakan rasa syukur yang mendalam juga berkat dari bumi kita untuk kita semua. Biarkan energi dari bumi yang lembut itu memenuhi diri kita, mengalir dari bawah ke atas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Gerakkan jari-jari Anda, tangan dan kaki. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Ketika Anda siap, Anda boleh membuka mata Anda dalam keadaan yang paling nyaman. Oke, meditasi selesai. Ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Silakan. Ada yang mau sharing? Nah. Rasanya haru ya kok ya. Terharu, terus hangat, terus yang saya lihat tuh banyak warna ungu, banyak warna ungu sih yang saya lihat, ungu muda gitu ya, terus sama pink gitu, ya penuh cinta lah pokoknya.
dari Tuhan. Iya, thank you kok. Sama-sama. Kok, Heng, Ada yang ya, silakan. aku jadi lapar. Tapi jam segini aku makan gak ya? Nggak apa-apa, itu buat grounding sebenarnya. Ketika kita selesai meditasi, berasa lapar, itu bagus, itu buat grounding. Seperti itu. Oh, berarti nggak usah makan boba aja ya? Ya, mau makan boleh sih. Bubur aja, Nggak. bubur. Jangan terlalu berat. Oh, minum lah ya paling enggak. Baru kali ini habis meditasi lapar. Oh, ini satu lagi mungkin aku tadi pas awal meditasi kan aku jadi rada batuk-batuk kayak saya tadinya aku mau nulis tapi nggak jadi aku kirim. Terus pas meditasi jadinya batuk-batuk. Ya udah Ya, aku lepaskan yang jadi perlu dilepaskan. enggak sih. Enggak, tadi kan lagi bahas tentang realitas kenyataan. Nah, aku jadi keingat yang jadi beberapa waktu lalu itu aku kan nemu artikel di FB gitu. Terus artikelnya gini, kan ya ini kan kalau Koko tadi kan dari Buddha. Nah, kalau aku dari yang Islamnya. Konsep tentang Allah. Jadi lafaz Allah itu secara tata bahasa termasuk dalam bentuk isim karena ada al di depannya. Sehingga lafaz Allah berasal dari kata laha, artinya sumber getaran atau bergetar. Alaha itu artinya menggetarkan, ilahun artinya penggetar atau penggetar dari getaran yang menjadikan kenyataan alam semesta. Jadi dari kata itu bisa disimpulkan kalau Allah itu artinya sebuah realitas atau kenyataan. Oke, terus aku jadi kayak sadar tercerahkan gitu kan. Terus sama intinya juga, jadi beriman sama Allah ya beriman pada kenyataan atau realitasnya pada saat ini. Iya. Jadi dengan kita beriman itu ya udah jadi nggak ada itu yang namanya penderitaan karena kita beriman pada Allah atau realita kenyataan saat ini kayak gitu. Maka terjadilah damai. Islam berasal dari kata salam yang artinya damai. Balik lagi ke konsep itu lagi, makanya mungkin makanya dalam Islam dia tidak menitik beratkan pada reinkarnasi, walaupun pada kenyataannya di ayat Al-Quran itu banyak yang bercerita tentang reinkarnasi, tapi dia tidak supaya orang-orang itu berfokus pada kehidupannya saat ini. Itu balik lagi ke surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah kondisi batin kita. Ya, kan di akhirat itu ya bukan cuman nanti gitu, Cuman tapi interpretasinya kadang-kadang ya masing-masing orang. iya kayak bukan saat nanti, tapi ya saat ini juga kayak gitu apa yang kita lakukan saat ini ya itunya nanti ke batin kita kayak gitu. Iya, Makasih betul. kok. Ya, sadar akan sadar. Ya, sesat saja ya. Ya, sebenarnya kesadaran itu tidak pandang kamu mau di background agama seperti apapun. Yang sadar ya sadar aja, yang sesat ya tetap ada aja dimanapun. Iya. Ya, Iya, bener. ada yang jantung deg-degan, ya lumayan ya. Keraskan sampai seenggaknya keluar dari telapak tangan bagus ya. Ini boleh sering-sering kolek ke Rafael. Pas pemutusan ada yang merinding ya. Ya, kemudian tapatan mulai hangat. Oke, ya. Biasa itu ya, pergantian shifting energi. Ya. Ya.
Kita coba tanya yang visualnya aktif di visual. Kumala mana? Jadi nggak Kumala sekali. Ya Kak, Di mana seru? seru banget sebelum meditasi udah berasa energinya sama ada kayak apa? Aku lihat di langit gitu tuh kayak ada yang terbuka gitu. Terus yang make ke segala itu Michael berasa ada yang kayak keputus kayak dipotong pakai pedangnya. Terus yang Rafael itu kalau Rafael entah kenapa ya kayak dia kayak ngasih cahaya tapi di cakra hati. Dan yang memang di sana hijau. Oh, memang di sana ya. Terus yang Gabriel di mahkota sampai sekarang masih anget. Masih kalau dipegang tuh kayak kayak apa ya? Megang air anget gitu. Gabriel tuh tadi kayak apa? Dia ngasih memberikan sesuatu lewat cakra mahkota itu berupa cahaya warna-warni. Tapi waktu cahaya warna-warni itu ada sesuatu silau, aku nggak ngerti itu benda apa, masuk ke sana, ke cakra mahkota. Nggak ngerti, terlalu silau. Diamond-nya itu. Diamond. Oh, diamond ya, silau banget itu. Nggak sampai nggak terlihat bentuknya. Itu sih seru banget. Thank you. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Kalau nggak ada, ini udah 10.30. Ya, jadi kita selesaikan pembelajaran kali ini. Bagaimanapun pembelajaran tentang penderitaan ini banyak rahasia-rahasia ilahi yang ketika teman-teman itu benar-benar masuk ke dalam otomatis akan terbebaskan dari banyak penderitaan yang nggak perlu begitu. Ya, realitasnya penderitaan yang benar-benar ada itu cuma 1%. Sisanya itu delusi kita. Seperti itu. Oke. Kita nanti jumpa lagi di minggu depan, kita bahas tentang Brahma Wihara. Nah, tadi seperti kita udah bilang ada yang bagian yang sangkara itu. Nah, nanti kita trendnya itu menjadi Brahma Wihara. Ya, saya batin yang luhur yang agung, yaitu ada 4 jenis. Nanti kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Ya, thank you all. Bye. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Thank you.